Dulu ada perusahaan es krim dan teh yang ekspansinya gila-gilaan banget. Mereka itu sampai buka puluhan ribu gerai secara global. Tapi sekarang ini tiba-tiba banyak banget yang mati, nggak pernah kelihatan lagi. Setiap lu lewat kemanapun, jalan-jalan kemanapun, pasti lu bakal ngeliat banyak banget gerai mereka yang buka. Mulai dari gang sempit, ruko-ruko pinggir jalan, bahkan sampai mall sekalipun. Tapi sekarang, kepopulerannya itu udah tinggal cerita aja. Yang dulunya rame banget, sekarang udah jadi sepi. Perusahaan itu dikenal dengan nama Mitsui. Apakah ini semua adalah akhir dari masa kejayaan Mitsui? Atau ini adalah fase normal dari sebuah bisnis F&B? Atau bahkan ada sebuah konspirasi dari semua ini? Di rapat tengah malam kali ini, gue bakalan coba bahas nih misteri gerai-gerai Mitsui yang tiba-tiba mati. Kita coba dulu kenalan nih tentang sejarah dan ekspansi awal Mitsui dibangun. Pada tahun 1997, Mitsui udah mulai didirikan di kota Zhengzhou dan pendirinya itu bernama Zheng Hongqiao. Kita panggil aja dia sebagai Om Zheng. Om Zheng mulai bisnisnya itu dari pinjaman modal kecil-kecilan dulu. Terus dia mulai bisnisnya dari gerobak dorong dulu tuh yang sederhana banget. 2 dekade berlalu, Om Zheng udah berhasil tuh menghadapi beragam rintangannya. Nah, dari situ Mitsui mulai bertransformasi jadi raksasa bisnis F&B yang punya puluhan ribu gerai di seluruh Asia. Selain di negara asalnya China, Mitsui Ice Cream and Tea juga telah menjajah Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Pada 2022 juga telah membuka 20.000 outlet di China. Apa kunci dari semuanya itu? Kuncinya itu, mereka ngejual harga murah, menjual franchise ke sana sini, dan mereka melakukan ekspansi besar-besaran di tahun 2007. Di awal tahun 2020, Mitsui udah mulai hadir di Indonesia. Mereka melakukan ekspansi yang besar-besaran banget. Ratusan gerai pun hadir di Indonesia dalam hitungan bulan saja. Mitsui pun meledak. Dia mendadak jadi bintang di dunia F&B. Bagi para peminat Mitsui, untuk buka franchise Mitsui itu sangatlah mudah dan sangat menggiurkan. Untuk harga awal itu dimulai dari 300 sampai 700 jutaan, dan itu tentu harga yang nggak main-main. Tapi jangan senang dulu, tetap ada biaya rutin bulanan yang harus kamu keluarin, kayak gaji, bahan baku, sewa, listrik, air, promosi, dan sebagainya. Jadi harus ada biaya adisional yang kamu keluarkan, yang kalau diakumulasikan semuanya sekitar 1 miliaran atau bahkan lebih. Tapi kembali lagi, itu semua jadi pengecoh dari kekeliruan yang skalanya besar-besaran. Di bulan Juni tahun 2020, Mitsui tercatat mempunyai lebih dari 10.000 gerai secara global, dan 600-nya ada di Indonesia. Di akhir bulan Desember 2024, Mitsui tercatat sudah mendirikan lebih dari 46.000 gerai secara global. Tentunya, itu ekspansi yang gila-gilaan banget. Mitsui berhasil mendirikan 36.000 lebih gerai dalam kurun waktu 4 tahun aja. Dengan peningkatan yang sangat pesat itu, menurut data, para pembeli franchise Mitsui dapat balik modal dalam kurun waktu 6 bulan sampai 3 tahun. Tentunya, itu semua berdasarkan manajemen internal dari para pemilik franchise Mitsui. Tapi, karena ekspansinya yang sangat brutal itu menjadi senjata perkantuan untuk Mitsui di masa depan. Dan Mitsui pun perlahan-lahan menggerogoti dirinya sendiri. Setelah membahas mimpi indahnya, kita akan membahas mimpi buruknya. Dikarenakan ekspansinya yang gila-gilaan banget, itu jadi mimpi buruk bagi para pemilik franchise-nya sendiri. Di jarak sekitar 500 meteran atau bahkan kurang, kalian bisa ngeliat tuh 2-3 gerai Mitsui berdiri saling berdekatan. Dan karena itu juga kanibalisme bisa terjadi satu sama lain. Sebagai perusahaan asing, Mitsui juga mungkin salah nih dalam membaca karakter pasar. Ditambah lagi dari pelayanan yang kurang profesional dan juga penurunan kualitas dari segi rasa. Dikarenakan jarak yang saling berdekatan, mereka jadi matiin satu sama lain secara gak langsung. Akibatnya apa? Omset menurun, supply chain dan pasar terpecah. Bahkan gak jarang juga beberapa gerai sampai kosong tuh stoknya. Beberapa pemilik franchise-nya juga mungkin belum bisa tuh menyesuaikan manajemen bisnisnya. Sampai-sampai mereka merugi tuh hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, Mitsui bagian pusat terus-menerus tuh menyetujui pembukaan gerai-gerai baru. Selain karena over expansion, banyak yang bilang juga Mitsui
kurang berinovasi terhadap produk-produknya. Menunya tuh kayak itu-itu aja, kayak vanilla cone, lemon tea, milk tea, nggak banyak perubahan sejak tahun 2020. Kalau kita lihat dari karakter Gen Z, mereka mudah banget bosannya. Mereka butuh banget rasa-rasa yang baru dan lebih bervariasi. Sekarang, coba kita bandingin dulu sama saingan-saingannya. Kayak Aicha, Momoyo, dan Bingsue. Secara terang-terangan, logo dan maskot mereka itu mirip banget sama Mitsue. Tapi, mereka rajin banget tuh berinovasi kepada menu-menu mereka. Itu yang bikin Mitsue kalah. Mitsue kelihatan ngebosenin dan gitu-gitu aja. Efek berantai yang terjadi bikin Mitsue yang tadinya viral banget di Instagram dan TikTok sekarang jadi turun drastis dan dilupakan. Influencer juga pada pindah ke brand lain. Kepopuleran Mitsue jadi turun tenggelam di bawah algoritma. Dimulai dari over expansion dan manajemen yang buruk, Mitsue pun cuma jadi tren viral sementara aja di masa lalu. Mitsue terkenal karena membuka banyak gerai. Bukannya terkenal dulu, lalu buka banyak gerai. Ada beberapa orang yang bilang kalau Mitsue itu gagal dalam membaca pasar. Salah satu alasannya adalah sertifikasi halal itu baru keluar di bulan Februari tahun 2023. Padahal, Mitsue masuk Indonesia itu tahun 2020. Seperti yang kalian tahu, di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia, penting banget ada sertifikasi halal, karena itu bisa memaksimalkan perkembangan pasar dan konsumen. Dan kalian tahulah, isu halal haram itu krusial banget di negara ini. Gak cuma di Indonesia aja. Di Vietnam dan Cina juga muncul isu miring tentang Mitsue. Ada beberapa laporan tentang kurangnya kualitas food safety dan pelatihan kerja. Itu membuat reputasi Mitsue menjadi turun sangat drastis. Berita yang menyebar dari mulut ke mulut tentang kekurangan Mitsue itu jadi pedang tajam yang merobek kepopulerannya sendiri. Segitu aja pembahasan gue tentang Mitsue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau ada saran konten atau ada yang kurang dari konten gue, kalian boleh ya sharing di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next konten.